Selamat datang di ibadah Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita perhatikan beberapa hal penting berikut. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya dengan mendownload aplikasi di Play Store. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gereja @gereja-kristus-jawaban. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Atau juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menolong hidup.
Tuhan dan sangat terpuji. Kebesarannya tidak terduga. Haleluya. Katakan pada kanan kiri saudara, Tuhanku besar, Tuhanku dahsyat. Haleluya. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar.
Haleluya. Nama di atas segala nama yang memberikan kemenangan. Dulu Tuhan mengerjakan mujizat, yang buta melihat, yang timpang berjalan, air menjadi anggur dulu. Tapi sekarang juga Tuhan tetap berkuasa mengadakan mujizat buat saudara dan saya. Karena Dia tetap Allah yang sama, dulu, sekarang, selamanya. Dia tetap Allah yang besar. Satu hal yang Tuhan mau, percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Haleluya. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan firman. Firman yang penting untuk kehidupan kami. Biarlah siap dari kami mempersiapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik, yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Seandainya masih ada kuasa kegelapan ingin mengambil benih-benih firman Tuhan, ingin mengganggu pikiran kami, bersatu hati kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan pergi dari hidup kami. Ruangan ini dikuasai oleh Roh-Mu sepenuhnya, dan kami tundukkan diri kami di bawah kuasa otoritas firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa memelihara, mari serukan dengan saya dengan suara yang yakin, haleluya. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus saudara yang melihat melalui YouTube, saudara ketik GKJ Family, saudara sharekan dengan rekan-rekan yang lain, ya, bahwa ada channel YouTube GKJ Family, tekan subscribe, di sana ada semua
rekaman video kami, video ibadah. Juga yang melihat melalui televisi First Media, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB, channel Shine 390 HD. Tuhan Yesus memberkati. Dalam periode ini saya akan bicara topik mengenai judul yang ada di depan, bisa saudara lihat, kira-kira bunyinya stay alert, ya. Stay alert artinya siap siaga, waspada, berjaga-jaga, tetap waspada. Katakan bersama dengan saya, tetap waspada. 2, 3, tetap waspada. Saudara, kita tahu bahwa dunia ini sudah semakin tua, naik sedikit. Ya, kemudian sumber daya alam makin lama makin menipis. Saya suka melihat tayangan Discovery Channel atau Net Geo, ada beberapa channelnya ya. Es di kutub, baik di kutub utara maupun selatan, itu sudah jauh berkurang dibandingkan 50 tahun yang lalu. Baik dari kita yang di sini berumur 50 tahun maupun yang melihat di rumah. 50 tahun lalu es-es di sana begitu luar biasa, gunung es. Sekarang sudah banyak yang mencair, padahal di kutub itu banyak binatang yang ke sana, baik untuk mencari makan maupun untuk melahirkan. Ya. Sumber daya semakin nipis, dunia ini semakin tua, semakin rusak di mana-mana. Dan yang penting adalah itu artinya kedatangan Tuhan sudah semakin dekat dan dekat dan dekat. Haleluya. Itu yang harus kita waspadai. Memang dunia dan segala isinya ini akan selesai. Tetapi apakah kita juga ikut selesai atau kita ikut memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai? Itu pertanyaannya. Bapa tidak tahu, Bapa yang tahu, hanya Dia yang tahu kapan Dia akan datang ke dunia. Anak tidak tahu, apalagi kita. Jadi jangan sekali-kali saudara percaya Mesias nanti ada di sana, Tuhan akan datang tahun sekian. Tidak boleh saudara percayai. Karena anak saja tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tinggal Dia kasih perintah anak untuk turun, baru anak itu turun. Yang penting bagi kita bukan tahu kapan Tuhan datang, ya, tetapi kita mesti tahu gejala-gejalanya. Seperti orang mau melahirkan, gejala awal dia keluar, pecah air ketubannya. Itu bukaan 1. Berarti tidak lama lagi disusul bukaan kedua, 3 sampai akhirnya melahirkan. Itu gejala-gejalanya. Demikian juga kalau saudara yang pernah kena COVID, kan ada gejalanya. Ya, tidak bisa mencium katanya, nggak bisa merasa, panas, pusing. Nah, itu ada gejala-gejalanya. Demikian juga kita mesti melihat tanda-tanda atau gejala-gejala apa sebelum kedatangan Tuhan. Dan kira-kira gejala-gejalanya itu makin besar, makin nampak, atau masih samar-samar. Gejala kedatangan Tuhan yang pertama adalah banyak penyesatan. Saya tidak mengatakan ada penyesatan, tetapi banyak. Mari kita membaca bersama dari Matius 24 ayat yang keempat. Saudara baca bersama juga yang di rumah menyaksikan.
2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Amin. Ayo kita ngomong kiri kanan kita, pilih kiri atau kanan. Kasih tahu, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Ayo, pilih kiri kanan. Iya. Yang di rumah, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Sekarang ini banyak sekali penyesatan. Saya mempunyai seorang mahasiswa S2 dari Korea. Dia bisa berbahasa Indonesia dan dia masuk di program Magister Teologi STTI. Dalam tugasnya saya kasih dia tugas untuk membahas tentang ini karena dia dari Korea, dia mungkin bisa lebih mengerti dan pembahasannya bagus sekali. Ajaran ini sudah masuk ke Indonesia, saudara. Ya, meluas di Korea, lalu di Malaysia, sudah masuk di Semarang, masuk ke Indonesia. Ajaran yaitu Tuhan Ibu. Kalau saudara melihat tulisan ini bahasa Inggris ini, God is called Father because there is God the Mother. Betul kan? Kita memanggil dia apa saudara? Bapa. Supaya saudara ngerti bahasa Inggrisnya Bapa itu Father. Kalau kita memanggil dia Father berarti ada mothernya, God the Mother. Pastor An Sang Hong dari gereja Church of God, dia mengajarkan Tuhan Ibu. Ini yang sekarang lagi ngetren. Kalau yang hyper grace apa tuh udah lewat kan ya, dan banyak sudah pengikutnya. Yang sekarang ini Pastor An Sang Hong mengajarkan Tuhan Ibu. Kalau saudara mendengarkan pengajarannya, pembahasan yang dilakukan oleh mahasiswa saya itu, kalau itu terus diajarkan, kita akan termakan juga. Tidak ada, God the Mother itu tidak ada. Kita hanya memanggil dia Bapa, bukan memanggil dia Mama. Apalagi Mamak, enggak ada. Ya. Hati-hati, ini penyesatan yang sudah menjalar. Dan penyesatan itu bukan dari luar, saudara. Kalau dari luar mau menyesatkan kita, kita waspada. Yang kita seringkali jatuh itu penyesatan dari dalam. Tanda yang kedua itu adalah peperangan. Tolong dibacakan. Peperangan dalam Matius 24 ayat 6 dan 7a. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Amin. Kalau kita lihat film ya, cerita tentang peperangan, kalau yang zaman dulu orang berperang dengan pedang, tombak, mereka punya perisai. Kemudian lebih modern lagi, mereka mempunyai pelontar, melontarkan batu-batu yang gede untuk menghancurkan benteng. Maju lagi, mesiu. Ada mesiu itu luar biasa, ya, duar, menang orangnya. Sekarang saya di sini, saya bisa menghancurkan negara, kota di Amerika. Saya di Indonesia bisa. Pakai apa? Rudal. Rudal balistik antar benua. Kalau saya lihat itu gambar, saudara mesti tahu itu bendera apa yang sedang berperang sekarang. Ya, hancur-hancuran. Untuk memulihkan negara tersebut, katanya dibutuhkan sekian ribu triliun karena sudah rusak. Tapi negara itu tidak hancur total, belum. Betul yang firman Tuhan mengatakan,
bangsa akan melawan bangsa. Kalau ini dibiarkan terus, saudara, tadinya NATO tidak bertindak apa-apa. Sekarang kalau saudara mengikuti, Amerika mengirimkan bantuan senjata 50 juta US dollar. Negara-negara NATO yang lain, Jerman, mengirimkan peralatan perangnya yang mutakhir. Kalau itu dibiarkan terus dan Rusia marah, ini bisa menjadi Perang Dunia yang ketiga. Kemudian nanti, saudara, berarti ini belum terjadi, itu akan ada dua perang yang besar yang dicatat oleh firman Tuhan. Bukan antara Amerika dengan China, tetapi perang yang akan terjadi pertama adalah Gog dan Magog. Saya pernah jelaskan ini kalau saudara lihat. Gog itu gambaran dari antikris, itu akan menyerang Israel dengan Magog. Ya, saudara lihat nih Magog nih apa? Itu akan menyerang, menjepit Israel. Kemudian perang besar yang kedua itu perang Harmagedon. Perang Harmagedon itu adalah negara-negara barat dengan sekutu-sekutunya. Mereka akan bergabung dengan negara-negara timur dan sekutu-sekutunya. Kita ini orang timur, orang China, Korea, Jepang itu dikatakan timur. Kalau negara barat, Amerika, Eropa, Australia dan lain sebagainya, itu akan menjepit Israel. Kalau yang pertama Israel hanya diserang dari atas, dari utara. Firman Tuhan mengatakan dari utara. Ya, ini negara-negara yang akan menyerang Israel yang besar-besar. Israelnya ini kecil ini. Nah, nantinya yang lebih gede, semua negara barat dan sekutu dan negara timur dan sekutunya akan menjepit Israel. Di situ Tuhan akan turun dengan pasukannya untuk membasmi mereka semua. Di tempat yang bernama Harmagedon. Itu perang yang nanti akan terjadi. Dan kita tidak perlu membuktikan itu betul atau tidak. Yang perlu adalah pada saat terjadi peperangan tersebut, kita sudah diangkat bersama Tuhan di angkasa. Yang setuju katakan haleluya. Yang ketiga, tanda yang ketiga adalah kelaparan dan gempa bumi. Matius 24 ayat 7b mengatakan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Iya, kita kalau gempa udah biasa. Tapi kalau gempanya besar, di atas 7 skala Richter, itu akan menghancurkan. Banyak terjadi gempa-gempa yang besar, tetapi itu belum. Sekarang ini baru tanda-tanda awal, makin lama makin besar gempa bumi. Dan perhatikan, kelaparan. Saudara perlu tahu bahwa setiap malam, bukan setiap tahun, setiap malam dari data PBB itu ada sekitar 100 juta anak ya, bukan orang, yang tidur dengan perut yang kosong. Ya, jadi berbahagialah saudara. Kalau yang gendut-gendut ini banyak makan, tidak pernah pusing soal makan. Ada 100 juta anak, karena itu saudara-saudara, kalau saudara makan, saya dari kecil sudah diajar, dan saya ajarkan kepada anak saya, dan saya ajarkan kepada saudara semua. Kalau saudara makan, jangan sisakan makanan saudara. Mak saya mengajari, kalau kamu tinggalkan nasi 1 sendok, setiap makan tinggalkan nasi 1 sendok, 1 hari makan 2-3 kali, kamu umur 50 tahun, kamu bisa beli rumah dengan sisa nasi itu. Betul. Ya, betul sekali. Makan sampai habis. Jangan saudara, baik di rumah maupun di luar,
Ya, saya seringkali melihat di banyak-banyak tempat orang makan, misalnya di KFC, ayamnya masih ada separuh, dibiarin aja. Dia tidak tahu tiap malam ada 100 juta anak yang tidur dengan perut yang kosong. Lihat kiri kanan saudara, kasih tahu, dengarkan omongan Pak John, kasih tahu saudara. Dengarkan omongan Pak John. Jangan sampai saya melihat, dah yang dah habiskan makanannya itu anggota saya atau yang mendengar firman Tuhan ini. Habiskan saudara. Demikian juga kalau saudara pergi ke tempat orang ulang tahun, pesta dan sebagainya, ambil secukupnya. Kalau kurang ambil lagi. Sesuai kapasitas saudara. Jangan ambil kebanyakan lalu ndak habis dibiarin. Biarin aja. Toh ini juga sudah dibayar sama orangnya. Toh tadi saya taruh angpaonya banyak. Jangan punya pikiran seperti begitu. Tanda yang keempat itu adalah akan terjadi aniaya. Saudara mesti dengarkan ini baik-baik. Sekarang 24 ayat yang ke-7b. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibunci semua bangsa oleh karena namaku. Haleluya. Dibenci, bukan dibunci. Kamu akan dibenci. Saudara dengarkan ini baik-baik. Sekarang kita belum mengalami yang namanya ini. Yang pernah saya ceritakan tentang Pak Kosmos yang menghalang-halangi orang supaya tidak kena bom itu cuma melukai saja. Ini saudara beda. Kamu akan diserahkan supaya disiksa dan akan dibunuh dan akan dibenci. Coba saudara, kalau misalnya ada orang masuk dari sana bawa senapan, soal aniaya itu sudah terjadi di Ambon dulu. Orang-orang yang tidak mau menyangkali Kristus bukan dibunuh, disiksa, dipotong tangannya. Akhirnya kepalanya dipenggal. Apa saudara mau mengalami hal tersebut? Kalau hal itu terjadi, kuat enggak saudara bertahan? Makanya sekarang ini saudara perhatikan tanda zaman itu supaya kalau Kristus datang, kita tidak mengalami masa aniaya ini sudah terjadi saudara ya. Sebuah situs di China tentang kekristenan yang begitu populer sudah ada 21 tahun, sekarang sudah ditutup oleh pemerintah China. Dan kekristenan di sana makin sulit. Tanda yang kelima adalah banyak yang murtad. Banyak yang murtad. Matius 24 ayat yang ke-10. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Iya. Firman Tuhan menuliskan banyak orang akan meninggalkan Tuhan. Karena apa? Ya mungkin tidak tahan aniaya, tidak tahan tekanan. Dan perhatikan, mereka akan saling menyerahkan. Misalnya, ini satu komsel. Iya. Katakanlah komselnya Pak Andri David. Dia ditangkap. Fosa juga ditangkap istrinya. Ternyata istrinya ini takut mati. Ditanya, siapa teman-temanmu? David ditanya, siapa teman-temannya? David tidak mau ngomong, dibunuh. Fosa diancam, kalau kamu tidak mau ngomong siapa temanmu, kamu akan aku bunuh juga. Dengan gampangnya dia ngomong siapa teman-temannya, termasuk LCC yang lain. Itu namanya saling menyerahkan. Saling mengkhianati. Dan banyak orang yang akan meninggalkan Tuhan. Lihat ya, sekarang pertanyaannya, itu tanda-tanda yang harus kita waspada, perhatikan. Masalahnya sekarang apa yang harus saya lakukan menghadapi tanda-tanda zaman yang makin nampak,
menghadapi kedatangan Tuhan yang makin dekat. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Mari saya ajak saudara membaca bersama Roma 13 ayat 13 dan 14. Mari kita baca bersama, yang di rumah juga. 2, 3. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Ini nasihat firman Tuhan. Yang harus saya lakukan, hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini yang akan saya jelaskan lebih dalam. Yang pertama, tinggalkan pesta pora, hura-hura. Saya yakin saudara yang ada di sini tidak suka pesta pora dan hura-hura karena memang gak ada uang. Dan tidak ada yang ngajak saudara pesta pora. Tetapi saudara, penelitian mengatakan 60% itu kalau ada 10 orang, 6 orang di Amerika dan di Eropa itu overweight. Overweight itu kegemukan. Pak, kalau gitu apa kita enggak usah makan? Loh enggak ya, saudara perlu makan tuh hidup kan. Pertanyaannya, makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Nah itu dia, beda kan. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan itu tidak dosa, bagus. Tetapi kalau, apa saudara itu? Apa? Yang keras dong ngomongnya, apa saudara? Yang enggak mau ngomong ini malu-malu, padahal dia rakus, saudara. Rakus itu dosa. Ini body mass index, ya, ukuran antara tinggi dengan berat, ada hitung-hitungannya. Saya memang setuju ada pendapat yang mengatakan usia itu mempengaruhi metabolisme seseorang, betul. Tanpa maksud apa-apa, ini hari saya ke-25 puasa panjang. 25 hari saya sudah berpuasa, perut ini tidak mau nyusut saudara. Masih kelihatan mejedong. Saudara kok saya lihat kiri kanan, nanti menyinggung hatinya dia, enggak usah. Lihat ke depan saja. Memang, ya, misalnya kalau seperti Yoel gitu. Dia makan 2 piring, sehari makan 5 kali, iya tetap segitu saja. Yoel soalnya masih umur 16 tahun. Tetapi kalau umur-umur 40-50, makan 2 piring 5 kali sehari, enggak lama kemudian saudara akan jadi yang paling kanan ini loh saudara. Betul, memang umur itu mempengaruhi metabolisme, tetapi saya ingin mengatakan, saudara bisa menjaga tubuh saudara supaya tidak sampai yang seperti yang kanan ini. Setuju saudara? Setuju? Saudara mau tahu contohnya? Kebetulan contohnya ada di depan, maaf ya Pak Putra Sanjaya. Dia turun berapa kilo itu? Bukan karena enggak punya uang untuk makan, malah dia kebanyakan uangnya dimakan saudara. Bukan berarti enggak ada uang untuk makan,
tetapi dia bisa menurunkan berat badannya. Bisa kan Pak? Bisa. Jadi kalau saudara, kalau ini nih ya masih anak-anak remaja lah, ya, ini pemuda, ya. Kalau saudara pemuda, tapi saudara menuju ke arah yang kuning ini, hati-hati saudara. Sekali lagi, nggak usah tolak kiri kanan, nggak usah tolak kiri kanan. Ya, ini mungkin saudara mulai berumur, tetapi hati-hati. Demikian juga yang perempuan, woi body gitar Spanyol, ini body apa saudara? Hah? Bass betot juga enggak seperti begini, drum, gentong. Maaf ya, lebih jelas, ini lebih jelas. Wish. Ini kalau perempuan kan jadinya nanti porno konotasinya, makanya saya kasih yang laki, tapi yang perempuan juga sama ya. Ini kan perutnya perempuan ini. Nah, kalau saudara sudah mulai suka senyum-senyum sendiri, ini namanya yang ini loh saudara. Ini kan gambar orang, ini matanya, hidungnya, mulutnya. Senyum-senyum sendiri. Kalau saudara diam-diam suka senyum-senyum terus, itu saudara sudah menuju ke arah yang sini. Lincah senyumnya paling keras. Bisa enggak mengurangi? Bisa. Contohnya apa? Pak Putra Sanjaya itu loh. Kalau dia suruh maju nanti malu nanti. Yang seperti Syahrukan ini ya, hebat ya. Bisa. Coba saya lihat Pak Tian Xuan. Jangan lupa kirimi sesuatu Pak. Makanya lebih banyak dari anaknya. Dia enggak gemuk-gemuk, tetap segitu saja. Kuncinya apa saudara? Pelihara cacing. Ada orang-orang yang ditakdirkan seperti begitu, tapi jarang sekali. Rata-rata kita kesini kan, betul kan? Yang laki-laki. Kalau iya bilang iya, mumpung saya enggak lihat saudara. Benar? Ke arah sini. Kalau sudah segini saudara, ini enggak bisa kembali, enggak bisa. Itulah yang dinamakan dengan OPEC. OPEC. Karena O bulat kan. Dulunya six pack ada 6. Six pack itu karena ada 6. Itu tubuh manusia begitu memang. Enggak mungkin bisa 8. 6. Dia menjadi OPEC. Nanti kalau udah OPEC, OPEC. Ya, kalau sudah seperti gini, ya tinggal terguling aja. Nah, ini saya nasihatkan yang dilihat di rumah juga. Kalau yang laki-laki mulai pakai sepatu pakai sepatu olahraga, mau ngiket enggak bisa-bisa saudara ya. Itu bukan salah sepatu saudara. Ya, kalau saudara mulai ngiket, sekarang mulai begini, diangkat kakinya. Itu dia. Itu hati-hati. Yang perempuan juga. Kalau tadinya bisa begini kan, set, woi. Ini angkat sepatunya. Hati-hati. Saya yakin saudara tidak tolak-toleh, tapi saudara, saya mengajarkan firman Tuhan ini bukan hanya teori teologi saudara ya. Tapi kesehatan juga saudara. Mensana in corpore sano. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Terbalik ya? Terbalik karena saya enggak masuk waktu itu. Ini kan pelajaran bahasa Latin. Saya bahasa roh. Ya, makan itu enggak dosa, enggak. Rakus yang dosa. Kalau sudah mulai segini, ya jagalah, ya usaha turun. Kalau nggak dijaga, Pak saya tuh padahal makannya sedikit, sudah tidak usah ngomong seperti itu sama saya. Sedikit memang, tapi makannya itu pakai bakul begini, ya nasinya kelihatannya sedikit, betul kan? Rice cooker dibawa di depannya dia, kelihatannya sedikit, tidak ada.
Satu ajaran yang baik. Minimal 3 jam sebelum saudara tidur malam. Itu terakhir saudara makan. Itu kuncinya. Ada pegawai bank datang ketemu saya. Dia sudah lama kerja di bank itu, dia lihat, dia ngomong sama saya, "Bapak ini kok enggak gemuk-gemuk?" "Ya." "Gimana cara jaga badannya?" Terus saya bilang, "Iya, saya lihat kamu 5 tahun lalu sama sekarang membengkak." Saya bilang begitu. Gajah bengkak. Kuncinya satu, minimal 3 jam sebelum tidur itu terakhir makan. Jadi kalau saudara tidur jam 11, minimal makan jam berapa saudara? 8. Karena itu metabolisme tubuh. Jangan saudara jam 11 mau tidur, jam 10 makan. "Pak, kalau saya enggak makan dulu, enggak bisa nyenyak tidurnya." Ya enggak apa-apa. Ya, kalau yang masih muda-muda enggak apa-apa, terserah. Saudara habis makan 15 menit kemudian tidur, saya kan sudah bilang metabolismenya berbeda. Tetapi kalau sudah mulai 30, 40, janganlah 30. Belum 30 saja sudah menjedong. Itu karena itu. Apalagi saudara yang sudah berumur, "Wih, malam-malam lapar, masak mie." Kebanyakan nonton film Korea, rameon. Woi, kalau mie sedap, super mie, no way. Rameon, ya, Amel, rameon. Tahan. Katakan bersama, tahan. Betul loh ya, pegang perut saya bilang. Tahan, bilang begitu. Kasih tahu, kasih nasihat kamu harus tahan ya. "Aduh Pak lapar. Tahan, bisa. Kalau orang puasa panjang, kalau sudah biasa berpuasa 10 hari misalnya, hari-hari pertama tuh susah rasanya, terus lihat jam. Tapi nanti kalau sudah lama, lupa. Sudah jam 1 belum makan, belum lapar, ya sudah terbiasa. Yang kedua, di sini firman Tuhan mengatakan ya, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Percabulan itu sekarang dan hawa nafsu, saya lebih spesifik, hati-hati dengan penyimpangan seksual. Sekali lagi saudara, saya lihat kiri kanan. Sekarang di dunia ini bukan hanya LGBT. Bendera LGBT itu pelangi. Jadi saudara jangan suka ajarkan anak saudara lagu. Apa saudara? "Pelangi-pelangi, alangkah indahmu cilaka." Bendera LGBT itu ini. Dan ini sudah berkibar di mana? Di markasnya PBB. L, lesbian, perempuan kecenderungannya senang sama perempuan. Gay. Ya, kita jangan bilang homo. Homo itu lesbi dan gay. Gay itu laki senang sama laki. Sudah banyak negara yang melegalkan. Bahkan di Australia saya melihat sendiri. Ada 3 jenis kamar mandi. Men, women, sama ada lagi satu tandanya. Dia enggak pakai tulisan men, women, dia pakai tanda. Kalau gini, O ke atas ini kan laki, betul ya? Kalau O ke bawah gini, apa itu? Perempuan. Ini enggak. O ada atas, ada bawah. Transgender. Ini orang yang sama, saudara. Tahu kan siapa itu? Tahu enggak? Oh sudah, jangan pura-pura enggak tahu. Sama nih, tahun 2009 dia ini. Tahun 2018 ini. Sekarang dia jadi cantik karena operasi. Dan ditaksir banyak pria. Pria yang naksir itu menurut saya juga agak lain. Sudah tahu dia bekasnya laki kok. Satu artis yang baru meninggal, ya
dia minta dikubur sebagai perempuan. MUI bilang dia dikubur sebagai aslinya. Ya betul, laki kok. Udah tidak usah pura-pura nggak tahu. Saya lebih lihai dari saya. Biseksual, senang sama laki, oke, sama perempuan juga oke. Saudara, sekitar berapa bulan yang lalu di Jakarta, lagi COVID nih, digerebek di sebuah tempat 140 pria. Sedang apa? Sedang melakukan pesta seks. Ada enggak perempuannya? Tidak ada. 140 pria ditangkap, digerebek. Beberapa dari mereka, bukan beberapa, 70% dari 140 itu ternyata punya istri. 70% itu berarti sekitar 140, ya 84-90 orang punya istri. Tapi dia juga pesta seks dengan laki. Ada enggak orang Kristennya, Pak? Kira-kira menurut saudara ada enggak? Loh kok tahu? Ada. Ya, ada. Namanya Andreas Bail, Samuel Julius, ditangkap itu. Daniel Mansur, nama-nama Kristen. Bikin malu saudara ya. Ada enggak anggotanya Pak John? Alhamdulillah enggak ada, karena itu di Jakarta. Enggak tahu waktu itu saudara ke Jakarta apa enggak, saya enggak tahu. Yang enggak datang gereja itu. Tetapi yang lebih berbahaya sekarang ada yang namanya cure. Cure ini dia sudah nyimpang. Saya senang sama perempuan, laki oke, perempuan oke, kan waktu dulu tuh istilahnya ACDC, waktu dulu cuma ada 2 saja. Sama transgender juga oke. Sama yang biseksual juga oke. Ini sudah gila. Saudara lihat ya, binatang. Saya kok enggak pernah lihat kucing laki gila sama kucing laki. Enggak pernah ada leopard, harimau laki nyari laki, enggak ada. Manusia sudah lebih dari hewan. Saudara di sini hati-hati. Saudara yang pria, yang laki, jangan saudara terjebak senang dengan sesama laki. Mungkin saudara laki punya kecenderungan sifat seperti perempuan, itu bisa, dalam ilmu kedokteran kan ada. Kromosomnya lebih banyak kromosom wanita. X atau Y itu saya lupa. Kalau saudara merasa seperti itu, saya ini laki, kok saya seneng ya kalau pakai roknya mama saya kelihatannya enak. Lah, saya ini laki, tapi saya kok seneng pakai bedak. Kalau pakai lipstik rasanya gimana gitu loh. Dan dalam kelakuan sehari-hari juga, saya ini laki, kok saya lemah gemulai. Saya enggak bisa, saudara, karena saya bukan mencong seperti begitu. Datang sama Tuhan. Dia penciptamu. Amin. Dengar loh saudara. Saya ngomong seperti ini.
untuk saudara waspadai. Itu mungkin anak-anak saudara. Lima 15 kali kita mengadakan kelas SMS, 15 kali kelas CG. Beberapa saya baca ke situ kecenderungannya. Tidak usah tolak-tolak. Orang yang G itu bukan berarti dia lembut. Sitong gede-gede, badannya bagus. Jadi jangan saudara pikir sebelah saudara ini sudah kawin, dia pasti enggak kecenderungan sesama laki. 70% dari 140 itu sudah menikah. Kalau saudara perempuan, tapi kemana-mana, saudara senangnya pakai celana, praktis Pak, bisa mengkangkang begini. Hati-hati. Nanti lama-lama sisi femininmu tuh hilang. Saya kalau pakai bedak tuh males Pak. Senangnya saya pakai Herosin taruh di muka. Kalau pakai Dettol atau Herosin taruh di muka rasanya adem. Orang bilang tuh tomboy, hati-hati loh. Tomboy itu lama-lama nanti dia bisa menjadi lesbi. Kalau saudara perempuan, saudara mesti ingat, bukan hanya pada saat saudara menstruasi baru saudara ingat saudara perempuan. Lewat menstruasi saudara ini bertindak sebagai laki. Ada apa-apa di jalan, loh perempuan seperti begitu. Ya, kalau di jalan kan seperti itu, banyak seperti itu ya. Ada perempuan ngawur-ngawur, kita beltin, dia noleh, lah ini, jangan-jangan itu anggota saya itu. Ditagih parkir, nggak mau. Diterai satu tukang parkirnya berhenti. Loh. Perempuan juga saya baca di forum Cigi. Dia cenderung kalau sama perempuan itu, maaf ya, senang. Meluk-meluk. Jadi hati-hati saudara, kalau sahabat saudara memeluk saudara, itu belum tentu dia itu baik sama saudara, bisa jadi dia cinta sama saudara. Ya, hati-hati. Saudara misalnya dipeluk, nama-nama tadi sudah saya sebut dulu, hati-hati saudara. Bisa jadi di rumah dia memeluk saudara, di luar dia memeluk sesama jenisnya. Saya tidak main-main saudara. Kalau saudara orangnya di tempat ini, saya tidak ngomong ini sama keluarga saudara, saya tidak ngomong sama pasanganmu, saya tidak ngomong sama orang tuamu. Karena saya jaga supaya saudara bertobat datang kepada Tuhan. Dia pencipta saudara. Tuhan, aku kok punya sifat kayak perempuan pada lakuni laki. Nggak usah saudara beli obat kumis, obat jenggot. Seperti siapa tuh aktor siapa? Ruben Onsu. Kalau Ruben Tok nanti banyak yang marah ya. Nggak usah. Nanti kalau tumbuh rambut semua gimana? Makanya saya pernah bilang kan, jangan suka kasih telunjukmu di orang lain. Saya bisa loh, panggil satu orang saya lihat dari atas sampai bawah, pasangannya nggak tahu, ya itu loh maksudnya. Pasanganmu tuh nggak tahu kalau kamu ini homo, lesbi. Kami ini tahu, tapi kami tidak gembar-gembor. Untuk apa? Bawa dalam doa. Tapi saya mohon, setelah ibadah ini kalau sudah selesai pulang, jangan sudah saling berjauhan. Jangan-jangan dia juga senang sama aku. Nggak usah. Ya. Atau istri mencurigai suaminya. Ya.
dilihat sampai di rumah, jangan-jangan ini makannya ini, jangan-jangan dia juga senang sama sebelahnya, tidak usah. Jangan suka berselisih dan iri hati. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kita tidak perlu bunuh orang. Saudara membenci saudaramu, itu saudara dianggap pembunuh oleh Tuhan. Sekarang mari kita katakan, kiri kanan kita, ayo katakan yang baik. Kamu saudaraku, mari ya. Kamu saudaraku, ya. Jadi nggak usah saling membenci. Satu gereja musuh dengan yang lain, ini musuh sini, aduh. Jangan suka iri sama orang. Kalau dia diberkati oleh Tuhan, ya sudah, mungkin karena kerja kerasnya, ketekunannya. Nggak usah iri, kalau betul itu berkat dari Tuhan. Karena iblis paling jago kasih berkat. Dari 3 hal tadi, saudara, yang harus kita lakukan. Sekarang kita jadikan Yesus sebagai fokus utama. Jangan pesta pora, hura-hura. Jangan menyimpang dalam jenis kelamin saudara. Jangan suka iri hati, berselisih. Sekarang jadikan Yesus itu sebagai fokus. Katakan bersama, fokus. 2, 3. Fokus. Ya, dalam kehidupan kita kalau Yesus ini sentranya, fokusnya, saudara akan terhindar dari hal-hal seperti itu. Mengapa saya tuliskan begitu? Yang pertama, ayo kita baca bersama ini kata yang bagus ini. 2, 3. Yesus akan mengisi setiap hati yang kosong. Setiap orang di tempat ini, setiap yang mendengarkan, saudara pasti punya relung-relung yang kosong di hati saudara. Kalau saudara tanya, Pak John punya enggak relung hati yang kosong? Punya. Anak saya yang kedua yang meninggal, itu relung hati yang kosong. Tidak bisa diisi lagi. Masalah saudara, pergumulan saudara. Matius 11 ayat 28, ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Kalau saudara lagi lemah, letih, lesu, bebanmu berat, gak usah telepon saudaramu, familimu yang kaya. Gak usah telepon kiri kanan, ngomong masalahmu. Takut lututmu, tutup pintumu, berdoa kepada Bapamu yang di surga. Teriak di dalam kamar, teriak di dalam kamar, jangan teriak kepada orang lain. Kamu panggil nama saya, Pak John, saya enggak dengar. Kamu panggil Bapak, sebelum saudara buka mulut dia sudah ada di samping saudara. Dan itu lihat tuh, memberi kelegaan. Ngomong sama orang tuh nggak ada kelegaannya, malah diomongkan ke yang lain-lain. Ya. Teolog yang terkenal Agustinus, dia mengatakan dalam bukunya My Confession, pengakuanku. Ya Tuhan, Engkau telah menciptakan kami dengan hati yang selalu resah dan gelisah sebelum kami mendapat ketentraman di dalam Engkau. Itu omongannya Agustinus dalam bukunya My Confession, pengakuanku.
Ini saudara pasti tahu siapa ini. Ini bukan kakek moyangnya Revin. Siapa nih saudara? Elvis Presley. Siapa itu? Juara renang Olimpiade. Raja rock and roll. Sebelum dia mati, dalam keputusasaannya, kita tahu Elvis meninggal karena apa kan? Bunuh diri. Dia minta temannya yang namanya Danny Miller, ini teman baiknya, datang untuk menyanyikan sebuah lagu buat dia. Ini bukan lagu ciptaannya. Dia minta temannya Danny Miller nyanyi lagu ini. Rock of Ages, clap for me, let me hide myself in thee. Tahu lagu itu saudara? Yang tua-tua di tempat ini tahu? Pak Robi tahu? Enggak tahu, dia taunya lagu dangdut. Artinya apa? Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Siapa yang dimaksudkan ini? Tuhan Yesus. Raja rock and roll, Raja rock and roll yang menciptakan banyak lagu, hits banyak lagu. Tidak minta dinyanyikan lagunya dia, enggak. Dia minta temannya nyanyikan lagu ini. Karena hatinya mungkin lobangnya udah banyak, saudara. Jadi sekali lagi saudara yang punya lobang-lobang di hati saudara, kuncinya cuma satu, datang kepada penciptamu, Bapamu yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Malah suara-suara kalah dengan suara anak kecil tuh. Yang kedua, Yesus akan memakai saudara menjadi alat terangnya. Ini yang paling penting. Berkali-kali di akhir ending khotbah saya tetap menekankan kita mesti bersaksi cari jiwa. Kalau saudara jadikan Yesus sebagai sentral, dia akan pakai saudara sebagai alat terangnya. Pada tahun 165 sampai 180 itu wabah Antonine. Seperempat kekaisaran Romawi mati orang-orangnya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ya, kekristenan ini menyebar. Kenapa kekristenan menyebar? Sebab orang-orang Kristen pada saat itu menolong yang sakit yang kena wabah Antonine ini. Demikian juga halnya pada tahun 249 sampai 262, cukup lama nih. Ada wabah namanya Siprianus. Wabah Siprianus ini membuat kekristenan makin bertambah pesat. Kenapa? Karena pelayanan kasih orang-orang Kristen menjadi alat terang. Kemudian tahun 1346 sampai 1353 terjadi wabah pes yang begitu besar di Jerman. Wali kota turun tangan melayani, pendeta orang-orang Kristen keluar semua melayani. Itu membuat kegerakan revival di mana? Di Jerman. 2019 sampai sekarang, mungkin sebentar lagi kita udah bebas dari COVID ya. Wabah COVID. Saya mau tanya, gimana orang Kristen? Boleh saya ngomong? Maaf ya. Sembunyi. Ke gereja saja sampai sekarang takut. Kalau orang-orang di sana itu mereka celik mata dan bertobat, saya yakin kita semua akan disalib. Akan disalib. Saya dapat laporan orang-orang yang bepergian ke Jawa, bukan sekarang, dari setengah tahun lalu. Begitu nyebrang ke Tapang, sudah tidak ada pakai masker. Betul ya? Pak Niko baru datang dari Malang dan dari Blitar. Mereka pakai masker di sana? Orang dia juga foto-foto nggak pakai masker kok.
di Malang, di Jatim Park gitu. Gimana orang Kristen? Bagaimana saudara? Itu pertanyaan buat kita. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup oleh anugerah yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagi, sebab ku hidup selalu di dalammu. Mari puji. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari kaum pria bernyanyi bersama saya. Oleh anugerah yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Kau wanita, sama-sama. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu Mari kita yang sudah dapat berdiri bersama. Kasih, jangan dimatikan dulu. Masih banyak yang belum dapat holding. Kuasa-Mu membangkitkan roh-Mu. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan fokus, kuasa-Mu membangkitkan roh-Mu. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu Mari kita angkat kedua tangan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu. Katakan pengorbanan. Pengorbanan-Mu lagi pengorbanan. Pengorbanan-Mu sempurna. Sembah Tuhan.
Mari kita angkat roti dengan tangan kanan, yang di rumah juga yang ikut perjamuan kudus. Pada malam itu Yesus berpesan, setiap kali engkau memperbuat, ingatlah akan kasihku kepadamu. Mari kita mengingat kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, makan jadi berkat dalam hidupmu. Angkat cawan berisi anggur dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala saudara. Ambil setiap tetesan darah Kristus. Dia berkorban, dia mati supaya engkau beroleh hidup yang kekal. Siapapun yang sakit di tempat ini, yang dalam kelemahan tubuh, yang juga melihat tayangan ini, tidak ada kuasa sakit penyakit yang menandingi kuasa darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Darah Kristus juga adalah tanda keselamatan dalam hidupmu. Bisa merubah hal-hal yang tidak baik dalam kehidupanmu. Karena darah itu mencerminkan jiwa. Terima kasih Bapa. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan, dalam nama Tuhan Yesus minum jadi berkat. Sebelum kita mengangkat kedua tangan, mungkin ada saudara di tempat ini yang lemah imannya, lemah perekonomiannya, lemah rohnya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Nyanyikan kurnya ini dengan hati saudara, dan minta supaya apa yang saudara nyanyikan itu bergema dalam hidup saudara. Kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu. Saudara lihat ini, kasih-Mu memulihkan hidup saudara. Ingat kasih Tuhan, dia berkorban nyawa buat saudara. Kemudian yang kedua, kuasa Tuhan sanggup membangkitkan roh saudara yang lagi lemah. Angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu membangkitkan rohku, murah bagiku pengorbananmu sempurna. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Kami boleh dipulihkan kembali, sehingga roh kami boleh menyala-nyala kembali untuk melayani Engkau Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang berkekurangan sudah dicukupkan. Dan kami percaya Tuhan, akan segala firman yang telah disampaikan Tuhan, tanda-tanda zaman telah terjadi Tuhan. Biarlah setiap kami yang terjaga pagi ini Tuhan, boleh terus beriman kepadamu Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan, sebelum itu semua terjadi Tuhan,
bahwa kami telah terangkat bersama-sama dengan Engkau di awan-awan. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pulihkan kami semua. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan mau pakai dia Tuhan, supaya dimanapun dia berada Tuhan, dia boleh menjadi saluran berkat. Tuhan, sempurnakan kuasa-Mu di dalamnya Tuhan, dan berkati akan pelayanannya Tuhan. Berkati akan rumah tangganya, berkati akan gereja ini. Bila sebentar kami mau pulang, kami pulang bersama dengan Engkau dan pemeliharaan-Mu beserta dengan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan perlindungan-Mu, kesehatan, damai sejahtera, pekerjaan, keluarga, semuanya berjalan dengan baik ini karena pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati, kami juga memberikan persembahan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita, dengan sukarela, kami memberi yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Di tempat yang tepat nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati persembahan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami yakin pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati persembahan yang sudah diberikan. Semua pelayan kemah suci hari ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Mereka sedang membuat perjanjian garam dengan Engkau. Sebaliknya firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan menyertai kehidupanmu. Terima kasih Bapa, kami percaya kami akan pulang dari tempat ini, membagikan berkat firman Tuhan yang kami terima, menjalani yang terutama dalam kehidupan kami, dan bisa menjadi sinar terang bagi sekeliling kami. Kembalilah ke tempat pekerjaan-Mu, ke tempat Kau berada, dengan membawa damai Allah. Terima kasih Bapa, pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya